Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Slavi dari kelas 1A Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 6 tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam bab ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, pengertian warga negara. Kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang 1945. Oke, kita akan masuk ke dalam pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang tempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Nah, di poin kedua ini yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjungi tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Nah, hak kolektif itu merupakan hak yang diklaim dimiliki oleh kelompok tertentu sebagai unitnya. Beberapa contoh dari klaim atas hak kolektif yang biasa kita temui, yaitu hak kaum perempuan, hak kelompok LGBT, hak kelompok masyarakat adat, hak publik, serta hak sebuah bangsa. Kalau hak asasi sosial adalah hak yang berhubungan dengan masyarakat. Hak ini memberikan kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Nah, di hak pribadi seseorang terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Lalu pada tahun 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1990 pemerintah membentuk Komnas HAM, dan pada 1998 sampai sekarang ini, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Pertama, hak asasi pribadi. Kedua, hak asasi ekonomi. Ketiga, hak asasi sosial dan kebudayaan. Keempat, hak asasi prosedural. Kelima, hak asasi politik. Keenam, hak asasi perlakuan yang sama.
Di sini saya akan memaparkan kewajiban warga negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, membayar pajak. Kedua, menjunjung hukum dan pemerintahan. Ketiga, tunduk kepada ketetapan undang-undang. Keempat, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kelima, taat kepada negara. Selanjutnya, saya akan memaparkan pandangan para pemikir mengenai hubungan warga negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya? Pertama, di kaum pluralis, para pemikirnya tuh Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Kedua, kaum Marxis, pemikirnya tuh Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Lalu yang ketiga, kaum sintesis dari pemikiran Anthony Giddens menyatukan dua pandangan. Menurut pemikiran kaum Marxis dan kaum pluralis, negara dan warga negara saling mempengaruhi. Oke, sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.